Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hari ini nasta'inu billah, kita akan belajar tentang seorang imam yang Masya Allah tabarakar rahman, Imam Darul Hijrah, imam di mana subhanallah ini adalah seorang ulama besar ya, dan kita belajar dari beliau insyaallah banyak hal. Beliau adalah Malik bin Anas ya, Malik bin Anas. Jadi Imam Malik bin Anas. Nanti teman-teman jangan terbolak-balik, ada namanya Anas bin Malik, ada Malik bin Anas ya. Jadi Masya Allah, hari ini kita belajar Malik bin Anas ya. Jadi Malik bin Anas itu teman-teman berbeda dengan Anas bin Malik, dan kedua-duanya subhanallah adalah seorang ulama, tokoh besar dalam Islam, dan keduanya bukan anak dengan bapak. Ingat ya teman-teman. Jadi Anas bin Malik dan Malik bin Anas itu dua sosok yang berbeda ya. Kalau Imam Malik bin Anas adalah seorang imam Darul Hijrah yang akan kita pelajari hari ini insyaallah ya, disebutkan dalam kitab Syiar A'lamun Nubala bahwa Imam Malik bin Anas wa Syekhul Islam Hujjatul Ummah Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas ya, bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Haris bin Ghaiman. Tapi kalau Anas bin Malik teman-teman itu adalah seorang sahabi yang mana kita tahu nasabnya beliau Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Najjar nanti ya. Sehingga karena banyak yang terbalik ya, ada yang mengatakan bahwa oh ternyata Malik bin Anas itu adalah putranya Anas bin Malik. Bukan, karena ini sudah beda generasi teman-teman. Kalau Anas bin Malik itu generasinya sahabat radhiyallahu anhum, kalau Anas bin Malik itu generasinya sahabat ridwanullahi alaihim, kalau Malik bin Anas itu generasinya tabi'in. Sehingga Imam Malik bin Anas tidak berjumpa dengan Anas bin Malik. Jadi bukan satu nasab ya. Nah ini teman-teman yang perlu saya pesankan di awal-awal kajian, sehingga jangan sampai terbolak-balik ya. Masya Allah. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali antara Imam Malik bin Anas dan Anas bin Malik ya, bukan bapak dan anak, bukan juga saudara kandung ya, karena mereka adalah generasi yang berbeda. Baik, sekarang yang akan kita pelajari sahabat-sahabatku adalah Imam Malik bin Anas. Ingat ya, Imam Malik bin Anas. Beliau nasabnya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Madani ya, atau biasanya beliau juga terkenal dengan kunyah beliau yaitu Abu Abdullah ya. Masya Allah, jadi banyak subhanallah teman-teman kunyah para imam 4 madhab. Kita kan ada, kalau kita ambil rujukan masalah fikih ya itu, atau imam-imam madhab kita ada 4 kan. Ada Malik bin Anas, ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Ahmad. Nah, keempat imam madhab ini yang memiliki kunyah Abu Abdillah 3 teman-teman. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan ada Imam Ahmad. Semua mereka memiliki kunyah Abu Abdillah, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah ya kunyahnya Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit ya. Masya Allah. Jadi Abu Abdillah ini adalah nama yang banyak dipakai kunyah-kunyah oleh orang-orang besar gitu ya. Masya Allah tabarakar rahman. Baik, Malik bin Anas teman-teman ya, ketika kita sudah tahu bahwa beliau adalah seorang tabi'in dari generasi tabi'in, dan beliau teman-teman Masya Allah dilahirkan di Madinah An-Nabawiyah pada tahun 95 Hijriyah. Jadi Masya Allah beliau terkenal sebagai Imam Darul Hijrah ya, karena memang beliau berasal dari Madinah Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, beliau adalah salah satu imam yang mana sangat rajin untuk menuntut ilmu subhanallah. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya, bahwa sejatinya orang-orang besar ya yang memiliki banyak ilmu itu adalah orang-orang yang tidak bermalas-malasan ya. Mereka adalah orang-orang yang sangat gemar untuk duduk di majelis ilmu. Dan ketika teman-teman baca kitab di Syiar A'lamun Nubala, ternyata Imam Malik itu sebelum pindah ke kota Madinah teman-teman ya, ketika beliau pindah ke kota Madinah itu dalam rangka menimba ilmu ya, maka aslinya beliau itu asli mbah buyutnya dari Yaman ternyata subhanallah. Dan dari Yaman ini juga muncul banyak ulama Masya Allah, termasuk mbah buyutnya Imam Malik ya Masya Allah. Nah Imam Malik ketika itu
beliau pindah ke kota Madinah agar bisa menimba ilmu di kota Madinah, karena waktu itu Madinah adalah tempat tersebarnya ilmu syar'i. Ya subhanallah. Sampai detik ini ya teman-teman, kita tahu bahwa di kota Nabi ada banyak ilmu, subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhwat, agar kita serta anak keturunan kita diberikan kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di kota Nabi. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengabulkan doa, ya. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, ya. Jangan sampai misalnya teman-teman melihat anak teman-teman hafalannya biasa saja, tidak seperti kawan-kawannya yang hafalannya lebih unggul. Kemudian teman-teman berkecil hati, kayaknya anak saya nggak bisa kuliah di Madinah. Jangan sampai berkecil hati. Subhanallah, ada banyak anak-anak Madinah yang sekarang masuk ya belajar di kota Madinah, di Universitas Islamiyah Madinah, di UIM, itu adalah anak-anak yang biasa-biasa saja. Anak-anak yang subhanallah hafalannya tidak terlalu unggul. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan, maka mudah bagi Allah untuk memberikan kesempatan untuk belajar di kota Nabi. Ya subhanallah. Dan Imam Malik pun demikian. Imam Malik tahu bahwa di kota Nabi itu adalah tempatnya ilmu. Maka mbah buyutnya Imam Malik waktu itu teman-teman ya, beliau bersama kakeknya pindah ke Madinah untuk mencari ilmu. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, Imam Malik ini subhanallah, beliau dari kecil teman-teman tumbuh di lingkungan yang kedua orang tuanya juga cinta ilmu. Ya, Masya Allah. Dan kedua orang tua beliau juga adalah murid dari sahabat-sahabat yang mulia. Allahu Akbar. Bahkan pamannya beliau, Masya Allah ya, pamannya Imam Malik yaitu Nafi', ini juga orang yang berilmu. Subhanallah. Kemudian Imam Malik Masya Allah dibesarkan juga oleh orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Dan ini teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Imam Malik. Kalau kita pengen anak kita berilmu, maka mulailah dari diri kita dulu sebagai orang tuanya. Karena ada banyak para ulama yang besar dan tumbuh di tengah keluarga yang berilmu. Masya Allah. Kita masih ingat ya, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Imam Malik. Ya, mereka adalah orang-orang yang dibesarkan dari lingkungan keluarga, mbah buyutnya adalah orang-orang yang berilmu. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya. Nah, Imam Malik teman-teman subhanallah termasuk juga orang yang banyak bergelut di dalam ilmu hadis sebenarnya. Jadi Imam Malik itu sebelum beliau terjun ke masalah fikih, beliau juga membuat buku ya, Masya Allah, membukukan hadis yang mana kitabnya beliau itu sangat fenomenal ya. Kalau Imam Syafi'i ada kitab beliau namanya Al-Um dan Ar-Risalah. Ini diingat-ingat ya teman-teman. Kalau Imam Malik ini punya kitab namanya Al-Muwatta. Ya, ini kitabnya Imam Malik. Kalau Imam Ahmad, nama kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hambal ya. Musnad Imam Ahmad. Jadi ini diantara kitabnya beliau yang beliau karang dalam bab hadis. Ya, Masya Allah. Di kalau kitab Muwatta, maka kita ingat lagi dengan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang perlu kita ketahui juga teman-teman dari Imam Malik, Masya Allah tabarakar rahman ya, ketika beliau dalam menuntut ilmu ya, maka subhanallah beliau memiliki seorang ibu. Jadi perjalanan beliau dalam menuntut ilmu ini juga didorong, dimotivasi oleh ibunya Imam Malik ya, Masya Allah, di mana subhanallah ibunya Imam Malik sangat berperan dalam memotivasi Imam Malik untuk memperoleh ilmu. Subhanallah. Bahkan ini nih teman-teman, ibunya Imam Malik itu adalah seorang ibu yang sangat memperhatikan pakaian Imam Malik ketika Imam Malik akan berangkat menuntut ilmu. Catat baik-baik ya, karena kadang kita itu terlalu sibuk ya sampai kita lupa untuk memperhatikan baju-baju anak kita ketika akan menuntut ilmu. Dan orang-orang besar, Masya Allah tabarakar rahman, mereka memperhatikan bagaimana pakaian yang dipakai oleh mereka untuk menuntut ilmu. Jadi memang subhanallah, mereka adabnya dalam menuntut ilmu, mereka punya biasanya pakaian-pakaian yang khusus memang dipakai untuk bertolabul ilm. Termasuk subhanallah ibunya Imam Malik. Jadi beliau kalau tahu Imam Malik itu mau berangkat menuntut ilmu teman-teman, maka beliau pakaikan Imam Malik dengan pakaian yang terbaik. Dan beliau yang merapikan sorban. Bahasa Arabnya itu imamah. Mungkin kalau bahasa Indonesianya sorbannya. Ya subhanallah. Kemudian beliau, nah ini nih, beliau nih subhanallah, Imam Malik ini memiliki seorang ibu yang memilihkan pakaian terbaik untuk putranya
ketika akan menuntut ilmu memakaikan imamah untuk putranya atau sorban untuk putranya ketika akan menuntut ilmu, dan berkata kepada Malik, waktu itu masih kecil ya, berkata kepada Malik, ibunya itu berkata, wahai Malik bin Anas, pergilah kepada Rabi'ah. Contohlah dari Rabi'ah ini adabnya, akhlaknya sebelum engkau mengambil ilmu darinya. Allahu Akbar. Tidak ada nasihat yang terbaik dari seorang ibu kepada sang anak kecuali nasihat-nasihat di mana beliau berharap kepada anaknya untuk bisa belajar adab terlebih dahulu daripada ilmu. Karena teman-teman, seorang anak, seorang penuntut ilmu, kalau ia sudah mengambil adab dan beradab kepada gurunya, maka Allah akan berikan keberkahan dalam ilmu tersebut. Sebaliknya, kalau yang dikejar hanya ilmu semata, kalau yang dikejar hanya pengetahuan semata, dan dia tidak beradab, dia pun tidak mengambil adab dari sang guru, maka ilmu didapat tapi ilmu tersebut tidak membawa keberkahan. Subhanallah. Dan ini penting ya teman-teman, bagi tentunya ini nasihat bagi diri saya dan bagi teman-teman semuanya, sebelum anak-anak kita berangkat menuntut ilmu, sekolah ya, maka jangan sampai kita itu hanya rempong menyiapkan bekal gitu ya, menyiapkan bekal untuk jasadnya anak-anak kita saja, tapi juga perlu kita berikan bekal untuk anak kita dalam nasihat-nasihat terbaik kita. Ya misalnya, nah nanti kalau kamu menuntut ilmu beradab ya, solih ya kepada gurumu. Nah nanti kalau kamu belajar menuntut ilmu, sayangi kawan-kawanmu ya nak. Itu adalah nasihat-nasihat terbaik. Bisa dibayangkan nggak kalau setiap hari anak-anak kita diberikan wejangan-wejangan terbaik dari ibunya? Maka subhanallah teman-teman, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang beradab. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tahu di mana menempatkan posisi mereka manakala mereka sedang bermajlis. Ya subhanallah. Dan ini sudah ditunjukkan oleh ibunda Imam Malik bin Anas. Ya Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Bahkan subhanallah, Imam Malik teman-teman, Masya Allah, dipilihkan oleh ibunda tercintanya guru-guru yang terbaik. Ya di antara guru yang terbaik kala itu di zamannya Imam Malik adalah Rabi'ah. Ya Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ini juga yang menjadi motivasi kita sebagai seorang ibu ketika kita berdoa kepada Allah memohon guru-guru terbaik untuk anak-anak kita. Ya, karena guru itu akan memberikan efek yang luar biasa biiznillahi ta'ala kepada anak-anak kita. Ya, Masya Allah. Kemudian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau, Masya Allah, Imam Malik, ya Masya Allah, adalah salah seorang muallim, salah seorang guru bagi umat ini yang beliau terkenal dengan ketawaduannya. Masya Allah. Dan beliau sangat ingat dengan pesan guru beliau. Dan ini juga akhirnya beliau tidak segan ketika beliau ditanya dan beliau tidak tahu jawabannya, maka Imam Malik akan berkata wallahu ta'ala a'lam. Dan ini bukan berarti ketika kita menyatakan wallahu ta'ala a'lam, bukan berarti kita itu hina di mata jamaah, tapi memang kita tidak tahu jawabannya. Atau misalnya ya subhanallah, kita katakan bahwa hari ini saya tidak tahu jawabannya, nanti insya Allah saya akan cari jawaban tersebut, dan ketika sudah paham jawabannya maka akan saya beritahukan kepada Anda misalnya. Ya, termasuk juga ketika kita mendidik anak-anak kita. Ketika anak kita bertanya sesuatu teman-teman dan kita tidak tahu, maka kita katakan, "Nak, mohon maaf Ibu, untuk hari ini belum tahu jawabannya. Nanti insya Allah Ibu akan cari dulu apa sebenarnya jawaban dari pertanyaanmu, dan insya Allah kalau misalnya sudah dapat, maka Ibu akan beritahukan kamu untuk kedua kalinya misalnya ya." Jadi subhanallah. Nah, Imam Malik bin Anas ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga adalah seorang yang Masya Allah Tabarakallah Rahman. Beliau itu adalah orang yang banyak juga bergelut dengan dunia fikih. Jadi hadis beliau geluti, dan beliau juga bergelut dalam dunia fikih. Masya Allah, Allahu Akbar. Bahkan beliau tuh sebenarnya bukan hanya dunia hadis dan fikih saja yang beliau geluti, beliau juga
juga menguasai tafsir, teman-teman. Masya Allah. Jadi biasanya orang-orang besar itu mereka tidak hanya memiliki satu bidang ilmu, tidak, tetapi mereka itu biasanya banyak bidang yang mereka miliki. Hanya nanti setelah dikerucutkan mereka memilih satu bidang ilmu. Tapi bukan berarti ketika mereka memilih satu bidang ilmu mereka hanya ahli dalam satu bidang itu, enggak. Mereka ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Mereka ahli dalam berbagai macam ilmu. Tapi mereka biasanya ambil salah satu bidang ilmu dan benar-benar mereka geluti. Subhanallah. Nah, termasuk Imam Malik ya bin Anas, beliau juga pandai dalam berbagai macam disiplin ilmu dan ternyata beliau lebih memilih kepada fikih ya, Masya Allah. Dan waktu itu teman-teman ya, Masya Allah Tabarakar Rahman, yang membuat Imam Malik itu akhirnya mengambil fikih, teman-teman, karena waktu itu penduduk Madinah di masanya ya, mulai waktu zamannya Imam Malik itu mereka ada yang istilahnya melakukan suatu amalan yang mana jauh dari Rasulullah SAW waktu itu. Dan Imam Malik kemudian, Masya Allah Tabarakar Rahman, beliau akhirnya membuat sebuah madhab dan beliau menjadi seorang imam madhab. Masya Allah Tabarakar Rahman. Dan Imam Malik ini teman-teman, Masya Allah ya, kalau kita baca biografinya Imam Malik ya, sirahnya Imam Malik, maka Imam Malik ini adalah seorang guru yang biasa dihadiri majlis ilmu beliau oleh orang-orang besar ya, Masya Allah, Masya Allah, termasuk Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, teman-teman. Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. Ketika Imam Malik ini adalah orang yang beradab ya, karena kan beliau mengambil adab dari guru beliau yaitu Rabi'ah. Lihat teman-teman, maka Allah akan mendatangkan murid-murid yang beradab, termasuk Imam Syafi'i. Kita ingat enggak? Pernah kita dengarkan Imam Syafi'i waktu duduk di majlisnya Imam Malik, beliau itu teman-teman membuka kitabnya dengan pelan-pelan sekali, dengan lirih ya. Ketika ditanya kepada Imam Syafi'i, ya, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau berada di majlisnya Imam Malik itu tidak berani keras-keras gitu loh membuka lembaran-lembaran kitabmu? Kata beliau, saya takut Imam Malik jadi terganggu. Masya Allah Tabarakar Rahman. Jadi subhanallah, bahkan Imam Syafi'i beliau pernah menuturkan, kata beliau ketika beliau melihat ya Imam Malik bin Anas ya, maka kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih berwibawa dibandingkan dirinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ini subhanallah teman-teman, guru Imam Malik yaitu Rabi'ah adalah orang yang beradab. Beliau punya murid Imam Malik orang yang beradab juga. Beliau punya murid Imam Malik ini Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga beradab. Subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Bahkan Imam Syafi'i itu beliau memuji gurunya dengan sebuah ucapan beliau ya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, idza ja'al hadis fa Malik najmus saqib. Kalau disebutkan sebuah hadis, maka Malik itu adalah bintangnya para penghafal hadis ya. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian Imam Malik juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa permasalahan agama ini adalah permasalahan yang diprioritaskan di dalam kehidupan beliau. Jadi beliau benar-benar, Masya Allah Tabarakar Rahman, benar-benar memperhatikan masalah-masalah agama. Termasuk beliau sangat menyesali ketika ada seseorang itu yang menganggap remeh masalah agama ini. Ya, beliau marah, tapi marahnya karena Allah. Bahkan beliau mengatakan ya bahwa subhanallah, kata beliau, tidak ada dalam pembahasan ilmu itu sesuatu yang ringan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ya, kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad, menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Jadi ilmu ini subhanallah teman-teman yang dimuliakan Allah tidaklah patut kita remehkan dalam ilmu apapun. Karena Masya Allah, Allah yang telah menurunkan ilmu ini, Masya Allah, kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga kepada kita semuanya. Masya Allah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, Imam Malik bin Anas juga termasuk salah satu imam yang memang benar-benar beliau itu sangat-sangat memperhatikan dalam rihlah fi talabil ilm. Jadi memperhatikan dalam perjalanan beliau menuntut ilmu. Masya Allah.
Sampai-sampai disebutkan, Masya Allah Tabarakar Rahman, dalam kitab Tartibul Madarik lil Ma'rifatil Alam Madhabi Malik, ya, Imam Malik itu disebutkan bahwa beliau itu merasakan pedihnya kemiskinan, ya, sampai-sampai beliau itu ketika akan menuntut ilmu sudah nggak punya apa-apa kecuali harus menjual kayu atap rumahnya. Subhanallah, 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 Allahu Akbar. Jadi subhanallah teman-teman. Jadi memang beliau adalah seorang yang sangat-sangat memperhatikan ilmu, sampai-sampai apa yang bisa dijual beliau jual, ya, kayu atap rumahnya beliau jual untuk bekal beliau makan agar beliau tetap bisa belajar, beliau tetap bisa mengajar. Dan ini yang bisa kita rasakan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Jadi teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Imam Malik sesungguhnya yang namanya menuntut ilmu adalah sebuah kebiasaan dari orang-orang besar, ya, Masya Allah. Dan Imam Malik termasuk orang yang sangat-sangat cinta dengan ilmu. Maka kalau kita pengen, ya, anak-anak kita menjadi orang besar, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mulailah dari dalam diri kita pribadi untuk terus belajar, menuntut ilmu, baru kemudian kita ajak anak-anak kita ajak pasangan hidup kita untuk terus belajar ilmu agama. Ya, walaupun sampai misalnya harus jauh, ya, harus mendatangi guru kita yang sangat jauh, maka harus kita lakukan, ya. Karena subhanallah Tabarakar Rahman, orang-orang besar yang mereka adalah orang-orang yang bukan hanya diam di tempat tinggalnya, tapi mereka itu melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Subhanallah, termasuk di antaranya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Mereka semua adalah orang-orang yang biasa keluar gitu untuk melakukan sebuah perjalanan mencari sebuah hadis. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, ya, Masya Allah. Dan disebutkan teman-teman dalam kitab Ar-Risalah Al-Musannafah fi Bayati Sabilus Sunnah Al-Musyarrafah, disebutkan bahwa Imam Malik itu, gurunya Imam Malik teman-teman, adalah 900 guru. Masya Allah, Masya Allah. 300 diantaranya adalah dari kalangan tabi'in dan 600 dari kalangan tabi'ut tabi'in. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang sangat-sangat banyak sekali, ya, gurunya beliau. Bahkan Masya Allah, murid-murid beliau pun sangat-sangat banyak. Jadi biasanya orang kalau sudah berilmu kemudian beliau mengajar, biasanya Allah karuniakan murid-murid yang luar biasa, Masya Allah. Dan ini adalah sunnatullah, ya, di mana orang pasti akan mencari, orang-orang yang kehausan pasti akan mencari di mana mata air. Jadi diumpamakan bahwa orang-orang berilmu adalah sumber mata air, ya, maka biasanya di mana ada ilmu disitulah orang akan datang. Ya, Masya Allah, termasuk Imam Malik bin Anas yang mana beliau memiliki banyak murid-murid, Masya Allah, di mana murid-murid beliau yang akhirnya menjadi para guru. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, termasuk diantaranya juga Imam Malik itu, Masya Allah, Tabarakar Rahman, beliau tidak suka dengan berbagai macam fitnah yang terjadi di zamannya. Jadi dulu waktu beliau hidup itu ada beberapa fitnah yang terjadi di zamannya. Namun beliau tidak masuk ke dalam tidak masuk ke dalam dunia fitnah itu. Beliau lebih menyibukkan untuk menuntut ilmu dan mengajar. Dan ini juga pelajaran untuk kita semuanya, ya, teman-teman. Terkadang subhanallah di zaman kita yang penuh fitnah, ada orang-orang yang memang sengaja masuk ke fitnah tersebut, dan ada orang-orang yang memang tidak menganggap fitnah tersebut sesuatu yang berat, ya, apalagi sudah masuk ke dalam fitnah perbedaan pendapat, ya, Masya Allah. Dan tidak dibesar-besarkan oleh beliau, ya. Beliau lebih menyukai untuk menulis, beliau lebih menyukai untuk mengajar, ya, sampai akhirnya beliau pun punya sebuah kitab yang bernama Al-Muwatta. Dicari nanti teman-teman, ya, apa itu kitab Al-Muwatta, ya, Masya Allah. Nah, di antara murid-murid beliau teman-teman, kalau tadi gurunya tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, ya, 900 guru, tapi yang paling ini, ya, yang paling memberikan efek kepada Imam Malik itu Rabi'ah, ya, yang tadi saya sebutkan di waktu kecil. Imam Malik diperintahkan oleh ibunya untuk berangkat ke Rabi'ah mengambil adabnya. Itu di antara gurunya Imam Malik. Dan di antara muridnya beliau teman-teman tadi Imam Syafi'i, ada juga kalau teman-teman pernah dengar Yahya bin Sa'id, itu juga muridnya beliau. Ada juga muridnya beliau itu teman-teman, Masya Allah, Yahya bin Abi Katsir, ya, atau ada juga Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu juga
murid-murid beliau. Ya Masya Allah. Ada juga murid beliau teman-teman, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ada kalau teman-teman pernah dengar namanya Sufyan bin Uyainah. Ya, ini juga orang besar ya. Auza'i, ini juga orang besar. Ini murid-murid beliau, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Jadi murid-muridnya beliau tuh sekarang, murid-muridnya Imam Malik adalah menjadi orang-orang besar yang memiliki murid-murid, memiliki murid-murid lagi, memiliki murid-murid lagi. Berapa banyak ya pahala yang akan didapatkan oleh Imam Malik ya. Subhanallah, beliau saat ini sudah terbujur kaku di kubur ya, Masya Allah. Tapi beliau tetap mendapatkan aliran pahala dari murid-murid beliau dan murid-murid beliau dan murid-murid beliau yang saat ini murid-muridnya beliau menyebarkan ilmu agama. Baik teman-teman, alhamdulillah. Dan terakhir sebelum saya menutup kajian ini, kemudian Imam Malik pun ya Allah wafatkan pada tahun 179 Hijriyah, Masya Allah. Dan subhanallah tabarakar rahman, seperti biasanya teman-teman, setiap kali orang-orang besar itu meninggal dunia maka banyak yang menyolatinya, banyak yang bertakziah ya, termasuk Imam Malik. Jadi Imam Malik beliau meninggal di kota Nabi dan dikuburkan di Maqbarah Baqi', di kuburan Baqi'. Ya Masya Allah. Dan kita berdoa, nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, yas'alullahal azim rabbal arsyil azim. Kita memohon kepada Allah an yaj'alana min ahlil Baqi'. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya Allah wafatkan di kota Nabi dan dikuburkan di pekuburan Baqi', seperti Imam Malik bin Anas yang dikubur di pekuburan Baqi' kota Madinah An-Nabawiyah. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Jazakunallahu khairah wa barakallahu fi kunna jami'an ya akhwat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.